Baik Bante, tadi sudah membahas tentang bahagia itu bagaimana, terus sekarang apa sih tujuan agama Buddha itu sendiri Bante? Tujuan dari agama Buddha itu adalah supaya tiap-tiap manusia itu menyadarin akan dirinya sendiri bahwa kita ini memiliki kemampuan sebagai self-development, mampu mandiri, mampu bisa berdikari sendiri, tidak menggantungkan kekuatan yang di luar manapun juga. Siapapun juga memahami seperti ini, berarti dia harus selalu belajar di segala bidang untuk bisa memahami, terutama di dalam menata kelola cara berpikir itu, bagaimana kita bisa mengatur cara berpikir, mengerti, memahami, terus belajar terus-menerus mana yang membuat kita menderita dan mana yang membuat kita tambah bahagia dan bisa meningkatkan bebas dari penderitaan itu dipelajarin secara terus-menerus, secara kontinu dan pasti tiap hari. Lama-lama kita akan paham bahwa apa yang menyebabkan kita menderita, penderitaan itu model apa, bagaimana kita bahagia dan bagaimana kita bisa membebaskan dari penderitaan. Disitulah yang dikatakan akhirnya kita akan memahami, oh cara seperti inilah aku akan bisa bebas dari semua penderitaan. Jadi itulah yang dikatakan belajar yang nyata yang ada di dalam diri kita masing-masing, bukan belajar untuk menghafal ayat ini, ayat itu, sampai kita hafal kitab suci semuanya. Sang Buddha, di zaman Sang Buddha itu ada biku yang pinter, hafal kitab suci, mengajarkan punya murid ribuan, tapi Sang Buddha katakan ketika ketemu sama Sang Buddha, oh kitab suci kosong. Akhirnya dia itu masih kosong, tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Tidak ada kemajuan dalam spiritualnya, jadi nol potol. Kalau marah ya marah, yang bingung juga bingung, stres juga stres, sama, tidak ada bedanya. Makanya itu, tidak peduli siapa saja, kalau kita masih stres, masih bingung, masih menderita, berarti kita tidak memahami akan dirinya sendiri dan kita tidak mampu mengolah pikiran sendiri, jadi kita hidup seolah-olah sia-sia. Karena tidak tahu tujuan utama belajar untuk mengerti dan memahami bagaimana menata pola berpikir yang terbaik yang harus kita milikin. Baik Bante, kalau penderitaan ya Bante, setiap orang kan kadang merasakan penderitaan, misalnya nggak punya uang. Nah, itu bagaimana cara kita untuk mungkin dengan cara kita mencari uang bisa menemukan kebahagiaan, yaitu mendapatkan uang kembali. Dan selain itu, selain untuk memecahkan penderitaan dalam batin itu bagaimana Bante? Ya, inilah yang dikatakan kita menderita itu kan disebabkan kita tidak punya uang, kita tidak punya mobil, kita tidak punya pasangan hidup. Ini orang bilang kita menderita. Inilah yang dikatakan kelirumologi di dalam cara memandang. Kita selalu mengatakan yang di luar itulah sesuatu yang berharga. Itu yang kita cari terus, itu yang kita kejar terus, sangat-sangat berharga. Maka dari itu wajar kita katakan semua masalah yang kita hadapi itu sangat-sangat penting. Akhirnya apa? Akhirnya kita lupa. Ada yang penting di dalam batin dan pikiran kita, kita lupa. Kita anggap yang di luar itu penting. Maka itu masalah itu yang di luar itu Sang Buddha katakan itulah manusia menganggap yang di luar dirinya itu adalah 99,99% penting, dia akan menderita. Maka itu kalau seandainya kita tidak punya uang, tidak punya mobil, tidak punya yang lainnya, tetapi kita pikir, aku masih punya loh hartaku yang paling berharga, aku punya batin dan pikiran. Sang Buddha katakan ini berlian yang sangat berharga. Oh, saya lebih kaya kalau gitu, menjaga berlianku ini. Maka itu kalau kita bisa menjaga tetap tenang, tetap hening, tetap damai, otomatis kita tidak akan menderita seperti itu. Kalau kita tidak punya uang, biasanya apa yang menyebabkan kita takut? Kita takut lapar. Maka itu yang dikatakan para biku itu sudah latihan maka masuk ke hutan. Kalau ketika dia dalam hutan itu sehari, 2 hari, 3 hari tidak dapat makanan, lapar. Itu dia menderita juga. Tapi dia
Ini memang sudah hukum wajar. Siapapun yang tidak makan, dia pasti lapar. Dia tidak pusing dengan laparnya itu. Dia menjaga sila dengan baik, dia tetap aja jalan untuk mencari, siapa tahu pagi ini, hari yang ketiga ini, kita temu ada rumah atau ada siapa yang mau kasih pindah patah kita, ya dapat apa saja, mungkin dapat 1 pisang, ya kita merasa puas. Wah, hari ini saya bahagia sekali bisa mengisi perut saya dengan makanan sepotong pisang saja, kita puas, senang karena kita tahu memang melatih bukan karena kelaparan itu membuat kita menderita, tetapi inilah belajar untuk memahami ada sesuatu yang kita cari belum aku temukan, aku sekarang masih merasakan lapar, kita menderita karena pikiran kita masih terikat dengan kebiasaan umum melihat dan mengetahui ada perasaan lapar itu memang tidak menyenangkan, tetapi diterima dengan kenyataan dan tertawa dan tersenyum. Inilah latihan yang harus aku sabar, aku harus ulet, aku harus kuat, aku harus semangat. Sehingga itu meningkatkan pikiran-pikiran positif itu untuk bisa terima kenyataan, sehingga dengan demikian kita tidak sampai menderita gara-gara tidak mendapatkan makanan, merasakan kelaparan itu sebagai sesuatu siksaan, tetapi kita tidak mengatakan ini sebagai siksaan, tetapi kita katakan inilah proses kewajaran dari tubuh jasmani kita. Jadi dengan demikian pikiran kita tidak menganggap yang di luar itu sangat penting. Batin dan pikiran kita inilah 99,9% yang lebih penting daripada yang di luar. Yang di luar itu ada 0,01%. Jadi apapun yang di luar itu, nggak ada uang, nggak ada mobil, nggak ada ini dan itu, kita tetap bisa menjaga ketenangan. Kita puas dengan apa yang kita punya, disitulah yang dikatakan santuti paramang tanang. Kepuasan adalah kekayaan, keberuntungan yang tak terhingga. Itulah kata-kata Sang Buddha. Baik Bante, kekayaan materi kan, kekayaan materi itu kadang orang ingin mengejar terus, dikejar-kejar terus, tetapi kadang ada orang yang malas-malasan Bante. Itu gimana menurut Bante? Tapi dia ingin sukses, ingin kaya gitu. Ya, kita kan sudah saya katakan, ingin sukses, ingin kaya itu memang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Lalu kapankah batas kekayaan itu akan bisa muncul? Maka itu kita jangan menunggu kekayaan itu sebagai sarana target kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kita tahu, kita mau kaya itu ada jalannya, harus mau jalan ke sana. Tetapi selama dalam perjalanan ini, di dalam perjalanan ini menuju sana, belum mencapai sana, kita sekarang ini dibangkitkan sesuatu energi bagaimana bisa membangkitkan yang positif terlebih dahulu supaya kita bisa menimbulkan kebahagiaan saat ini juga, nanti sambil berjuang nanti pada satu saatnya memang tujuan kita untuk mendapat kekayaan karena ini ada jalannya masih belum mencapai tujuan, kita sudah bahagia saat ini. Kalau kita hanya pikirkan yang akan datang, kekayaan yang akan datang, tetapi lupa yang ada saat ini, tiap detik, tiap menit, tiap jam itu diperjuangkan terus-menerus, membangkitkan energi positif supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan terlebih dahulu di dalam manajemen cara berpikir, sehingga dengan demikian otomatis kita bahagia saat ini sambil mencari harta yang kita harapkan itu. Kebahagiaan itu akan muncul kalau kita itu berhasil, ya toh? Jadi dua-duanya kita cari, bukan hanya itu sebagai tujuan utama, tetapi tujuan utama bagaimana kita mampu menciptakan kebahagiaan pada saat ini juga. Nah itu kalau kita sudah dijalankan, mereka sudah tahu prosesnya untuk yang akan datang, kita juga akan menemukan kebahagiaan itu. Kekayaan itu bukan satu kebahagiaan yang 100% mendatangkan kebahagiaan. Baik Bante, kalau kebahagiaan memang dari diri kita, mungkin dari batin dan pikiran, bagaimana sih nanti cara orang bisa mempertahankan kebahagiaan batin dan pikiran tersebut Bante? Ya itulah, jadi kita selalu berusaha yang namanya bhawana ya. Bagaimana menimbulkan pikiran-pikiran ini
arah mana yang membuat kita menderita dan membuat kita tidak tenang, kita jangan mengarahkan ke sana lagi, lalu kita berusaha arah mana yang bisa membuat kita lebih tenang, lebih memusat, lebih damai, lebih bahagia, kita arahkan secara terus-menerus seperti itu. Jadi mereka ada kewajiban menyediakan waktu pagi hari meditasi, malam hari meditasi, dan setiap perjalanan itu juga membangkitkan energi positif di setiap tempat, dimanapun juga, kapanpun juga, dia mampu membangkitkan pikiran positif terus, otomatis. Itulah yang dikatakan, sambil kita mencari kekayaan duniawi, juga mencari kekayaan batin. Dengan cara seperti ini, umat Buddha yang bijaksana, yang pandai mengolah pikiran seperti itu, dia akan bahagia dimanapun juga mereka berada. Baik Bante, kalau kekayaan duniawi ya, kekayaan duniawi itu ketika kita sudah berusaha gigih mencari kekayaan duniawi, bagaimana kita mengelola keuangan kekayaan duniawi kita, gitu Bante? Ya, mengelola duniawi yang di luar itu, ini juga sama kita mengelola dalam keluarga kita. Maka itu keluarga kita itu juga harus bersama-sama untuk mengisi cara berpikir, mengikuti sistem yang diajarkan oleh Sang Buddha. Masing-masing orang itu punya cara memanage, cara berpikir yang terbaik, yang bisa mereka bangkitkan. Maka bersama-sama pagi dan malam itu mereka baca berita, meditasi bersama, otomatis ini ada sarana, energi positif yang dibangkitkan akan membuahkan kebahagiaan. Kebahagiaan itulah merupakan harta karun yang bisa dibawa bersama. Maka dengan demikian suami istri, anak-anak mereka menjalankan bersama-sama, mereka akan bersuka cita melaksanakan tugas yang mulia dan agung ini supaya kita bersama-sama bisa melakukan karma yang positif. Itulah yang dikatakan kekayaan batin akan meningkat dalam diri kita. Baik Bante, setelah ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan-perbincangan kita. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Dhamma TV.